Kali ini kita membicarakan persoalan perempuan, yang dimana ketika kita membicarakan tentang seorang perempuan, semua orang pasti menganggap perempuan dengan sosoknya yang anggun, yang parasnya baik bagaikan bidadari. Dialah perempuan yang makhluk lembut yang Allah ciptakan. Terlahir menjadi sosok perempuan di dunia adalah anugerah yang perlu disyukuri sekalipun banyak tantangan. Karena sudah menjadi kodrat dan fitrah perempuan untuk menjaga dirinya, dan terkadang sosok perempuan dipandang remeh oleh sebagian. Perempuan memang lemah lembut, tapi tidak untuk dilemahkan. Perempuan bukan hanya sekedar mengurus urusan rumah saja. Perempuan berhak untuk menggapai cita-citanya seperti halnya para laki-laki. Seperti dalam jargon kesetaraan gender, sering digemar oleh para aktivis sosial, kaum perempuan hingga para politikus Indonesia. Kesadaran kaum perempuan akan kesetaraan gender semakin meningkat seraya mereka terus menuntut hak yang sama dengan laki-laki. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menuntut pilihan hidup tidak hanya diperuntukkan bagi para laki-laki. Perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Sayangnya, sampai saat ini, perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap. Terlebih lagi, adanya pola berpikir bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur sumur, mengurus keluarga dan anak, sehingga pada akhirnya hal di luar itu menjadi tidak penting. Sosok perempuan yang berprestasi dan bisa menyeimbangkan antara keluarga dan karir menjadi sangat langka ditemukan. Perempuan seringkali takut untuk berkarir karena tuntutan perannya sebagai ibu rumah tangga. Data yang ada menunjukkan bahwa perempuan secara konsisten berada pada posisi yang lebih dirugikan daripada laki-laki. Berikut adalah isu-isu utama, sejumlah contoh kesenjangan gender di berbagai sektor yang masih perlu diatasi. 1. Pola pernikahan yang merugikan pihak perempuan. Pola pernikahan inilah yang menyebabkan pernikahan dini itu sebagai suatu hal yang lazim di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB 2004 memperkirakan 13% dari perempuan Indonesia menikah di umur 15-19 tahun. Dalam hukum Islam, laki-laki memang diperbolehkan memperistri lebih dari satu orang, akan tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 menyatakan bahwa izin untuk memiliki banyak istri dapat diberikan jika seseorang dapat memberikan bukti bahwa istri pertamanya tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai istri. Pegawai negeri sipil atau PNS Indonesia pun dilarang mempraktikkan poligami. Hukum perkawinan di Indonesia menganggap pria sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah keluarga, sedangkan tugas-tugas rumah tangga termasuk membesarkan anak umumnya dilakukan oleh perempuan. 2. Kesenjangan gender di pasar kerja. Adanya segmentasi jenis kelamin angkatan kerja, praktik penerimaan dan promosi karyawan yang bersifat diskriminatif atas dasar gender membuat perempuan terkonsentrasi dalam sejumlah kecil sektor perekonomian, umumnya pada pekerjaan berstatus lebih rendah daripada laki-laki. Asumsi masyarakat yang menyatakan bahwa pekerjaan perempuan hanya sekedar tambahan peran dan tambahan penghasilan keluarga juga menjadi salah satu sebab rendahnya tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan.
Kekerasan fisik. Yang ketiga ya, kekerasan fisik. Kekerasan fisik terjadi di Indonesia. Ya, Indonesia telah menetapkan berbagai undang-undang untuk melindungi perempuan dari kekerasan fisik. Akan tetapi, terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah umum di Indonesia. Menurut survei demografi dan kesehatan 2003, hampir 25% perempuan yang pernah menikah menyetujui anggapan bahwa suami dibenarkan dalam memukul istrinya karena salah satu alasan berikut. Salah satu alasan, istri berbeda pendapat, istri pergi tanpa memberitahu, istri mengabaikan anak, atau istri menolak untuk melakukan hubungan intim dengan suami. Perdagangan perempuan dan prostitusi juga merupakan ancaman serius bagi perempuan Indonesia, terutama mereka yang miskin dan kurang berpendidikan. Meskipun pelecehan seksual dianggap kejahatan, akan tetapi hal itu umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Departemen Kesehatan Indonesia tahun 2004 menemukan bahwa 90% perempuan mengaku telah mengalami beberapa bentuk pelecehan seksual di tempat kerja. 4. Hak kepemilikan. Hak kepemilikan seorang perempuan inilah yang diatur dalam hukum perdata di Indonesia, menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak kepemilikan yang sama. Perempuan di Indonesia memiliki hak hukum untuk akses ke properti, tanah, dan memiliki akses ke pinjaman bank dan kredit, meskipun terkadang masih terdapat diskriminasi di beberapa bagian. Contohnya, suami berhak untuk memiliki nomor pajak pribadi, sedangkan istri harus dimasukkan nomor pajak mereka dalam catatan suami. Untuk meningkatkan kesadaran perempuan akan isu kesetaraan gender ini dan mengedukasi pekerjaan perempuan mengenai hak-haknya sebagai pekerja perempuan. Harus ada program kampanye ya dalam menyampaikan persoalan kesetaraan gender. Kesetaraan gender tidak harus dipandang sebagai hak dan kewajiban yang sama persis tanpa pertimbangan selanjutnya. Malu rasanya apabila perempuan berteriak mengenai isu kesetaraan gender, apabila kita artikan segala sesuatunya harus mutlak sama dengan laki-laki. Karena pada dasarnya perempuan tentu tidak akan siap jika harus menanggung beban berat yang biasa ditanggung oleh laki, atau sebaliknya laki-laki pun tidak akan bisa menyelesaikan semua tugas rutin rumah tangga yang biasa dikerjakan perempuan.